Bab 483. Jae-soo muncul. Di dalam istana negara Pan, Eric Kin sedang menunggu kabar dari Kelvin. Aksi keluarga Su akan segera dimulai, dan mengalahkan Donnie Su adalah langkah terpenting. Meskipun kakek Su diam-diam telah merencanakan untuk waktu yang lama, Eric Kin tetap ingin keluarga Su mendapatkan serangan fatal. Sore hari, ponsel Eric Kin berdering. Eric Kin langsung tahu siapa yang menelepon tanpa melihatnya. "Master, mengapa kamu tidak mengangkat teleponnya?" Davison Su bergumam. Eric Kin membuang telepon ke samping dan berkata, "Aku tidak ingin mengangkatnya." Telepon terus berdering, dan ketika sampai pada panggilan ketiga, Eric Kin akhirnya mengangkatnya. "Ketua Kelvin, ada apa mencari aku?" tanya Eric Kin sambil tersenyum. Kelvin di ujung telepon berkata dengan cemas, "Tuan Kin, aku tahu aku telah bersalah, mohon ampuni aku benar-benar tidak nyaman, aku merasa aku akan mati." "Ketua Kelvin, bukankah kamu adalah calon ketua Asosiasi Alkimia Internasional? Cepat resepkan obat untuk dirimu sendiri." Eric Kin berkata, "Ketua Kelvin, jika ada masalah, kamu bisa menemuiku di negara Pan, ingat buat janji terlebih dulu." Setelah berbicara, Eric Kin mematikan panggilan itu dan langsung mematikan ponselnya. "Apa-apaan ini?" Eric Kin mendengus dingin. Pada saat yang sama, dunia Budo di kota G juga diam-diam mengalami perubahan. Setelah Eric Kin diusir, si jubah hitam tak berhenti melangkah. Seketika, seluruh dunia Budo terus berduka. Status asosiasi Budo di kota B kembali dihebohkan. Saat ini, di sebuah tempat tak berpenghuni di kota Y, seorang pria muda berjubah hitam sedang menerobos ke tahap Grand Superior Master. Suara petir menutupi seluruh gunung tinggi. Jae-soo tiba-tiba bangkit, jubah hitamnya langsung robek akibat ledakan. Tiba-tiba ada sosok lain yang berada di sekitarnya. Gunung-gunung yang tinggi tertutup oleh petir ini, dilihat dari jauh seperti sedang melihat gunung salju. Tidak tahu telah lewat berapa lama, malapetaka ini akhirnya menghilang. Pada saat ini, ada cahaya yang mengelilingi sekitar tubuh Jae-soo. Apakah ini Grand Superior Master? Ini yang dinamakan Grand Superior Master. Jae-soo berteriak dengan semangat, "Hahaha, aku telah memasuki dunia Grand Superior Master, tidak akan ada yang bisa menghalangiku lagi di dunia ini." Suara lain segera terdengar di benaknya, "Partai Yin Ming, hiduplah." Kemudian, suara kedua orang itu tumpang tindih, "Aku ingin seluruh dunia Budo gemetar di bawah kakiku." Jae-soo membuka lengannya. Dalam sekejap, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak seperti kembang api dan meledak ke setiap sudut dunia. "Bangkitlah." Jae-soo mengangkat kepalanya dan meraung, "Partai Yin Ming, bangkitlah." Sosok-sosok yang penuh dengan energi Yin muncul dari berbagai sisi setelah mendengar raungan Jae-soo. Mereka mengenakan jubah hitam dan dikelilingi oleh energi Yin. Energi mereka sangat kuat, dan mereka mencapai jumlah yang sangat banyak. "Bangkitlah." Suara Jae-soo masih meraung, seolah-olah disertai dengan kekuatan gaib. Jubah hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju kota G. "Partai Yin Ming akhirnya bisa kembali ke dunia lagi," gumam Jae-soo. Suara itu masih tetap bergema, membuat suaranya terdengar sangat aneh. Kemudian, Jae-soo melakukan beberapa lompatan dan menghilang dari gunung yang tinggi. Pada saat ini, Alexander Ye meninggalkan kota G dan keluar untuk menyelesaikan tugas. Jadi siapa lagi yang bisa menghentikan Jae-soo di seluruh kota G ini? Di kediaman keluarga Su, Louis Su sedang duduk di sofa, samar-samar terdapat firasat buruk di dalam hatinya. Saat ini, Jae-soo masuk dari luar pintu. "Kamu sudah kembali." Setelah melihat Jae-soo, Louis Su buru-buru bangkit. Namun, begitu dia mendekati Jae-soo, dia terpana oleh energi Yin yang kuat. "Hei, ada apa denganmu?" tanya Louis Su dengan gemetar. Jae-soo menyeringai dan berkata, "Ayah, aku baik-baik saja, bahkan tidak pernah sebaik ini sebelumnya." Louis Su melihat seperti apa rupa Jae-soo sekarang, dan dia sangat menyesalinya. "Ayo kita tinggalkan semua ini dan jangan bertengkar lagi dengan Eric Kin, menyerah saja, boleh?" Louis Su meraih lengan Jae-soo dan berkata, "Saat ini, kita tidak kekurangan sama sekali, buat apa kita?" "Tidak,
Tidak. Sebelum Louis Su selesai berbicara, Jack Su sudah menyela dengan penuh kemarahan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku ingin menghancurkan Eric Kin menjadi beberapa bagian. Aku ingin menguasai seluruh keluarga Su. Aku ingin menjadi orang pertama di dunia seni bela diri kota G. Aku ingin mereka semua tunduk padaku." Ledakan teriakan Jack Su, kekuatan yang menakutkan itu langsung meledak. Semua perabot di rumah juga terpengaruh, bahkan Louis Su pun muntah darah. "Aku adalah Grand Superior Master saat ini. Aku memiliki ribuan orang bersamaku. Partai Yin Ming akan menjadi sektor pertama di dunia. Seluruh keluarga Budo harus menunduk padaku, jika tidak aku akan membunuh mereka." Jack Su mengertakkan gigi. Wajah Louis Su sangat jelek. Saat ini, dia mengarahkan semua dendam pada Eric Kin. Semua ini karena Eric Kin. Louis Su menarik napas dalam-dalam. "Jika bukan karena Eric Kin, bagaimana aku bisa jatuh ke dalam situasi seperti ini? Dan bagaimana Jack bisa berubah menjadi seperti ini juga? Semua ini karena semut sialan ini." Louis Su menatapnya dan amarah membara di dadanya. Pukul 12 malam, Samuel meninggalkan asosiasi Budo Kota B dan pulang ke rumah dengan mobil. Samuel yang sibuk seharian ini, sudah kelelahan dan tertidur setelah duduk tidak lama di dalam mobil. Set. Mobil tiba-tiba berhenti, membangunkan Samuel. "Apa kamu tahu cara mengemudi? Kamu tidak perlu datang lagi besok," kata Samuel dengan marah. Direktur Chang, lihat keluar." Pengemudi itu menggigil dan menunjuk ke luar mobil. Dia melihat beberapa orang berjubah hitam berdiri di luar mobil. Beberapa orang berjubah hitam ini mengelilingi seluruh mobil membuatnya tidak bisa bergerak. Samuel menyipitkan matanya, dia mendengus dingin, mengalihkan perhatian padaku. "Aku baru saja berencana mencari kalian." Kemudian, Samuel mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memberitahu asosiasi Budo di kota B. "Direktur Chang, kamu tidak perlu memberitahu mereka. Aku akan pergi ke asosiasi Budo kota B secara langsung besok." Saat itu, suara aneh terdengar di telinga Samuel. Meskipun Samuel juga bukan orang yang baik, tetapi dia pernah berhadapan dengan banyak adegan besar. Saat menghadapi situasi ini, dia tampak sangat tenang. Dia mendorong pintu mobil dan berjalan keluar selangkah demi selangkah mendekati beberapa orang berjubah hitam itu. "Nyalimu sangat besar," kata Samuel dingin, "berani liar di depanku, apakah kamu bosan hidup?" "Diam, Direktur Chang, salah satu dari mereka di sini lebih kuat darimu." Jack Su menyeringai. "Omong kosong." Samuel sangat marah, dia menarik cakram suci yang ada di tangannya dan mendorongnya ke depan dengan kuat. Kemudian, setelah cakram itu menyentuh Jack Su, cakram itu langsung menghilang. Wajah Samuel berubah, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu sebenarnya?" "Direktur Chang, apa kamu tidak mengenalku?" Jack Su perlahan berbalik, menampakkan wajahnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.